warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina akhlasu dinahum lillah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadratin Nabi Mustafa wa alihi khususnya biasa di hari Idul Adha tersebut ada satu amaliyah ibadah yang sangat dianjurkan, yaitu namanya ibadah kurban. Maka dari itu insyaallah pada kajian kita saat ini dan berikutnya menjelang terlaksananya ibadah kurban di hari raya Idul Adha, kita akan bahas
tentang kurban, insyaallah jalannya, tapi tanpa meninggalkan kajian yang utama. Bersumber dari kitab Minhajul Muslim. Masalah kurban yang pertama akan kita bahas, apakah itu kurban. Dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya adalah udhiyah, kurban. Kurban itu adalah asyatu tudbahu duha yaumil 'id taqarruban ila Allah Ta'ala. Hewan yang disembelih di hari Lebaran taqarruban ila Allah Ta'ala, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penyembelihan hewan di hari Idul Adha dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya kurban. Makanya nanti ke depan waktu membahas tentang apa? Tentang fadilah keberangkatan orang menuju ibadah Jumat, itu ada pahala pertama seperti kurban dengan unta, berikutnya seperti orang kurban dengan sapi, berikutnya kurban domba, setelah domba ayam, setelah ayam telur. Jadi nggak apa-apa ketika kita nggak mampu, tapi bukan berarti kurban secara syar'i, tapi insya Allah bernilai pahala di hadapan Allah. Ketika di hari raya kurban kita nggak mampu beli seekor kambing pun nggak mampu, tapi ada ayam di rumah, potong saja di tanah. Tapi namanya bukan kurban, karena kurban ada ketentuannya. Tapi dengan takrib ini, insya Allah kita merayakan hari itu dengan menyembelih hewan ayam pun akan bernilai pahala di hadapan Allah. Gitu. Ada ayam, potong ayam aja karena lillahi ta'ala. Tapi bukan berarti kurban. Kurban minimal kambing. Gitu. Yang kedua, hukumnya kurban. Al-udhiyatu sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslimin qadarallahu alaiha. Hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi setiap anggota keluarga yang muslim yang mampu untuk kurban. Gitu. Jadi kalau mampu anggota keluarganya ada berapa? Suami satu, istri satu, mungkin ada yang dua, istri berapa? Ada yang empat, anaknya berapa? 10. Berapa berarti anggota keluarganya? Yaitu 14. Berarti kalau mampu 14 ekor kambing. Kalau sapi cukup 2 ekor, itu bisa. Kurban apabila mampu. Wadhalika liqoulihi ta'ala, itu berdasar kepada firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ada kalimat wanhar yang artinya berkurbanlah, itu menyembelihlah kalian hewan kurban. Perintah. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, man
Id. Barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, maka ulangilah. Wah, itu menandakan bahwa ada aturannya kurban. Itu ya bisa sembarangan. Dianjurkan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada fadluha, keunggulan daripada kurban. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabbu ilallahi min iraqati damin." Amalan, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam di hari Lebaran Idul Adha yang lebih Allah cintai kecuali mengalirkan darah kurban. Wa innaha latati yaumal qiyamati bi quruniha wa awlafiha wa ash'ariha. Dan sesungguhnya kurban itu akan datang nanti di hari kiamat beserta tanduknya. Gitu. Makanya ini keunggulannya sama dengan akikah. Makanya nyari kambing untuk akikah ataupun kurban itu cari yang cakep. Itu tanduknya yang akronat bagus. Nanti dibahas. Pertama bentuk hewannya kabesan domba. Itu. Terus warnanya putih, ada warna hitamnya di mata dan di kaki, seperti yang pernah dikurbankan dan diakikahkan oleh Rasulullah SAW. Ini buat akikah, jangan asal pesan aja, pesan yang pakai dan tak tahu kambingnya seperti apa, tahu udah dibungkus aja datang ke rumah. Itu gampang, cari ke tempat kambing, pilih itu yang cakep. Nah, nanti wa inna halatati yawmal qiyamati bi quruniha, kata Nabi, datang lengkap dengan tanduknya, wa adlafiha, datang dengan tulangnya. Meskipun sekarang udah dicincang dibagi-bagi, nanti lengkap lagi, tapi bentuknya Allah a'lam seperti apa. Yang jelas nikmat nanti di hari kiamat. Wa ash'ariha, dan bulu-bulunya. Wa inna dama la yaqumu min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Dan sesungguhnya darah sembelihan hewan kurban itu pahalanya lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum darahnya itu menetes di tanah. Itu Masya Allah. Sebelum menetes di tanah sudah sampai duluan pahalanya. Itu fatibu biha nafsa. Maka baguskanlah itu ketika penyembelihannya itu, tapi penyembelihannya tidak seperti kita menyembelih hewan biasa. Itu tata lama, bagi yang potongnya dalam keadaan punya wudu suci sebelumnya, alhamdulillah, baca dulu. Nanti ada kedepannya. Itu di samping ketentuan cara memotongnya seperti apa. Nah, fatibu biha nafsa. Kemudian para sahabat bertanya, wa qala ma hadhil adhahi, apakah itu kurban-kurban itu? Rasul menjawab, sunnatu abi Ibrahim,
Pertama, ibadah kurban itu adalah sunnah bapak kalian semua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bertanya lagi, "Ma'lana minha?" Apa yang kami dapat dari kurban? Qala, Nabi menjawab, "Bikulli sya'ratin hasanatun." Setiap lembar bulunya akan menjadi satu kebaikan. Itu berarti nyari yang gondrong, yang banyak bulunya. Kan makin banyak bulunya makin banyak kebaikannya. Nah, Masya Allah, terhitung. Itulah terutama daripada ibadah kurban. Kalau ada rezekinya, tidak apa-apa. Saya sudah pernah kurban. Itu anggota keluarga sudah juga semuanya. Tapi masih ada rezeki, ya kurban lagi silakan. Tidak masalah. Kurban lagi. Kalau kurbanin orang tidak apa-apa. Itu. Saya anggota keluarga udah kurban semua. Itu. Yang belum siapa, ya kerabat-kerabat yang belum, karena saking banyaknya rezeki, kurban atas nama siapa juga silakan. Ya. Kalau buat orang ada pahalanya, ya tentu saja ada pahala. Nah, itulah keutamaan daripada ibadah kurban. Selanjutnya ahkamuha, hukum-hukum hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Nah, ini memasuki fikihnya. Nah, ini sama seperti kita memilih hewan untuk akikah, ya, untuk menunjang kesahan sahnya ibadah kurban dan akikah. Ya, ini sama milih hewannya seperti ini. Yang pertama sinuha, dilihat dari usianya, umurnya hewan kurban itu ditentukan. Yang pertama minad dukhni, kalau yang dikurbankan itu adalah domba, maka domba, ya, domba, maka usianya wa huwa ma'alfa sanatan al-qarabah, usianya minimal 1 tahun atau mendekati 1 tahun. 1 tahun kurang seminggu masih bisa. Gitu. Berarti begitu lahir catatan lahirnya dengan anak kita saja. Gitu. Kalau kita punya piaraan domba, ya begitu lahir catat tanggal lahirnya kapan. Nanti kita tahu nih usianya. Nah, kalau tukang domba gimana? Tidak mungkin dia mencatat. Nanti dia udah pengalaman tahu. Itu biasanya domba yang sudah usia 1 tahun itu ada tanda tanggal lahirnya, poel. Itu. Makanya kalau kita nyari domba suka dilihatin nih, ada yang digituin. Ya, domba. Nah, dari poel itunya, giginya. Tapi ada yang nakal juga. Saking pengen cepat laku itu dombanya itu dipoel sama tukang kambingnya. Itu ininya. Hingga dikasih lihat sama calon pembeli itu. Ini udah cukup buat akikah nih. Giginya udah. Ya, perlu juga kita cari
pelanggan atau langganan untuk beli kita hewan kurban atau akikah yang aman. Itu. Nah, sama yang penting kita tahu usianya minimal 1 tahun kalau domba. Lebih tua, ya lebih bagus, lebih daripada itu. Yang kedua, kambing. Nah, kambing lain lagi dengan domba. Kalau kambing termasuk kambing Jawa, nah itu harus lebih tua lagi usianya. Kalau mengambil kurban untuk kurban dengan hewan kambing, yaitu ma'aufasanatan wadakola fitaniyati, lebih dari usia 1 tahun, masuk usia 2 tahun. Kalau kurang daripada 1 tahun, kami tidak sah. Nah, nanti ada satu bahan pertanyaan ketika kita beli kambing dulu. Ini berapa tahun usianya? Selanjutnya wafil ibili, boleh kurban dengan unta. Ada yang punya unta di sini? Di Arab banyak yang punya unta, kurban mungkin banyak dengan unta. Nah, kalau dengan unta lebih tua lagi, usianya 4 tahun unta baru bisa dikurbankan. Itu arba'u sanawatin wa dakhala fil khamisati, 4 tahun lebih memasuki usia 5 tahun itu unta. Wa fil baqari. Nah, sekarang bakor itu sapi. Gitu. Nah, sapi usianya adalah aufasin taini wa dakhala fil thalithati, harus 2 tahun lebih memasuki usia 3 tahun. Nah, itu sapi. Itu. Sekarang karena dengan nggak bisa, sekarang kan banyak makanan yang merangsang pertumbuhan cepat, tumbuhnya itu cepat gede. Itu belum usia 2 tahun udah gemuk, sehingga tertarik. Ya, lebih baiknya kita lagi panitia tanya, ini usianya berapa tahun? Itu kalau paham bukan sapinya, pasti jawab 2 tahun lebih. Biar apa? Biar dibeli. Karena itu menjadi syarat untuk penyembelihan hewan kurban. Tapi kalau dia nggak paham, nggak tahu ya, setahun kali. Kalau misalkan udah bilang setahun, jangan dibeli meskipun gemuk, karena itu belum cukup untuk dikurbankan. Memang usia 2 tahun itu untuk sapi. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasar sabda Rasul, la tadbahu illa sanatan illa an yahsura alaikum fatadbahu jad'atan minal bukni wal masannatu minal an'ami. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah berumur dari ditentukan, kata Rasul. Kecuali emang nggak ada lagi. Itu nggak ada lagi yang berumur kecuali yang muda-muda. Nah, daripada nggak kurban, potong nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kan banyak, milih dulu banyak. Kalau kita percaya dengan apa jawaban daripada si penjual hewan, ya nggak apa-apa, dia yang bertanggung jawab.
Kita kurang pengalaman nih. Kecuali kita pengalaman, ini mah belum umur, ini mah belum cukup. Nah, jangan dipaksakan. Jadi yang jelas tanya umurnya. Selanjutnya salamatuha la yujzi'u fil udhiyati siwas salimati. Ketentuan daripada hewan kurban adalah harus selamat daripada kekurangan yang bersifat khalqiyah, bawaan. Maka tidaklah cukup, tidak sah kurban dengan hewan yang berkekurangan secara khalqiyah. Itu dari awalnya. Pertama, buta dari lahir, jangan dikurbankan. Bukan jangan dipotong, jangan dibikin hewan kurban. Dan kalau dipotong silakan saja. Yang penting jangan dijadikan hewan kurban. Itu. Jadi kalau kurban cari jangan yang buta. Itu. Kalau butanya dadakan nggak apa-apa. Itu baru-baru ini butanya. Kenapa? Kamu ketusuk misalnya. Ini potong. Kalau butanya dari awal dari lahir itu tidak cukup dijadikan hewan kurban. Yang kedua, walal arja yang pincang. Kalau pincang dari lahir tidak boleh. Tapi kalau misalkan karena kelamaan duduk di mobil ini, begitu turun dari mobil kelamaan jadi agak pincang, salah. Itu potongan bisa dijadikan hewan kurban. Kemudian walal adba'u, tidak sah kurban dengan hewan yang adba, artinya tanduknya pecah dari asalnya itu, atau kupingnya sobek, kupingnya sobek tapi dari asalnya. Walal maridotu, dan jangan tidak sah menyembelih hewan yang sedang sakit, tapi sakitnya yang parah. Itu. Nah, ini kita jangan, kadang ada yang salah paham, hewan sakit jangan disembelih, bukan jangan disembelih, jangan dijadikan hewan kurban. Gitu. Kalau misalnya kita punya piaraan kambing, sapi, ada yang sakit, ini kalau nggak perlu disembelih mati jadi bangkai. Itu kalau udah jadi bangkai, ya bisa dimakan sama sekali, sembelih aja. Tapi jangan dijadikan kurban. Sembelih jual laginya. Ada apa? Kambing berkeliaran di jalan raya, tabrak. Itu masih sekarang. Daripada jadi bangkai langsung sembelih. Itu. Nah, kalau matinya karena ketabrak, bukan karena sembelih jadi bangkai haram buat dimakan. Walau kajifah, tapi kalau sakitnya ya sakit biasa. Kalau orang itu hanya pilek, batuk, nggak apa-apa jadi kurban. Itu masih kelihatan ada tenaganya, karena sebelumnya masih ada kelihatan belekan gimana. Tapi begitu dipotong tenaganya masih luar biasa, berarti itu sakit biasa. Masuk angin, tinggal rok aja sebelum dipotong. Selain itu,
Yang terakhir, tidak cukup, tidak sah kurban dengan hewan yang kurus. Itu yang kurus, bahkan dikatakan ajfa itu al-hazilul lati la mukha fiha, gak kelihatan ada gajinya. Wah, jangan mentang-mentang murah. Itu nyari, nyari yang gemuk, yang minimal ada dagingnya, gitu, yang bagus. Nah, sementara sampai situ dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang kurban, monggo silakan. Ketentuannya, fadilahnya seperti tadi, kemudian ketentuan hewannya seperti tadi. Mungkin selanjutnya adalah keutamaannya seperti apa, yang afdol untuk dijadikan. Nah, kalau afdol itu berarti sunnah, itu ya. Jadi kan sunahannya kurban itu 1 jiwa 1 kambing ya. Iya. Nah, terkait yang kalau kita kan sebetulnya sapi itu dibuat patungan, tapi bukan satu keluarga ya. Bahkan secara kuantiti daging itu memang daripada kita 7 kambing itu ternyata lebih banyak seekor sapi. Sebetulnya sih panitia biasanya kita lebih mengarahkan orang itu untuk patungan gitu. Tapi sebetulnya secara hukum gimana? Kedepannya ada kalimat afdhalul udhiyati makana kabsan. Yang paling unggul, paling utama untuk dijadikan kurban itu adalah domba. Pertama kalimatnya, tapi belum titik. Yang kedua afdhalna, dombanya yang bertanduk. Kemudian fahlan itu cari jantan. Itu meskipun betina jadi. Itu kurban dengan betina, akikah dengan betina jadi, tapi utamanya cari jantan. Nah, kemudian pertama kita banyak menganjurkan, bahkan mengoleksikan warga untuk supaya kurbannya sapi. Nah, itu karena lebih banyak peminatnya. Pertama daging sapi, kemudian kualitas dagingnya lebih banyak juga. Seperti itu. Nah, yang pertama kita harus garis bawahi, pertama kalimat afdol itu bukan wajib. Jadi meskipun bukan domba, berarti gak masalah. Yang kedua, mungkin ini dari segi hewan kurban tidak afdol, tapi dari segi kemanfaatan atau peminatnya ini lebih banyak. Itu sehingga sedikit kemungkinan daging kurban itu untuk dimubadirkan setelah dibagikan. Itu senang. Itu dengan pemberian daging sapi itu, kalau menurut saya pribadi kayaknya lebih senang menerima daging sapi daripada daging domba. Tapi bapak-bapak gimana? Nah, silakan itu sesuai selera. Itu. Mintanya sapi. Iya, mintanya sapi. Nah, ke situ berarti masih ada nilai yang lain. Apa nilai yang lain? Idhol surur. Orang senang menerima sedekah. Itu. Jadi sedekah lagi sapi. Emang ini afdol untuk diri kita sendiri ini. Tapi kadang-kadang orang
Cuma di rumah ada yang makan daging domba, ini yang nggak mau, kadang-kadang dibuang, itu yang nggak mau. Nah, jadi kita lebih lihat banyak manfaatnya. Itu. Ya, jadi keduanya pertama silakan, nggak ada yang wajib, harus domba nggak ada, harus sapi nggak ada. Untuk ini bagaimana sesuai selera saja. Itu. Yang penting apa ketentuannya apa? Ketentuannya mungkin pertama kalau kambing ataupun domba itu untuk satu orang, satu ekor untuk satu orang kurban. Gitu. Tapi kalau sapi boleh sampai maksimal 7 orang. Sapi satu orang ya silakan kalau mampu. Itu bagus. Itu. Tapi sapi boleh sampai 7 orang. Itu bukan berarti harus 7 orang. Oh. Jadi nanti kalau misalkan beli patungan itu ini tamu ini kurang 2 orang lagi baru ada 5 orang. Kalau di antara yang 5 orang ada yang mampu buat beli sapi misalkan nambah, nggak masalah, nggak harus 7 orang. Nih, ada yang mampu. Nah, jadi lihat di situ. Yang berhak atau yang kategori atau aturannya boleh kurban siapa? Yang boleh kurban. Artinya dia mulai Menerima atau yang kurban. ya, kita ini mau kurban itu kategorinya apa aja? Misalnya kalau orang meninggal apa boleh kurban, terus ternyata ada lagi yang belum akikah katanya nggak boleh kurban. Oh iya. Pertama dari awal disebutkan ala ahli kulli baitin muslimin qadara ahluhu alaiha. Yang penting mampu untuk kurban, siapa saja. Pertama muslim, yang kedua mampu untuk kurban. Kemudian apakah itu sudah dewasa, masih anak-anak? Kalau mampu kurban, silakan kurban. Dikurbanin boleh? Boleh. Bukan dikurbankan, dikurbanin. Kurbanin boleh. Itu anaknya belum mampu tapi ayahnya mampu, kurbanin anaknya. Itu kurbanin istrinya. Terus kurbanin siapa saja yang kehendaki, bukan hanya keluarganya, orang lain pun silakan bisa. Yang meninggal, kalau yang meninggal nggak bisa kurban, tapi kalau dikurbanin bisa. Kalau kurban, gimana kurbannya orang meninggal? Tapi kalau dikurbanin, dikurban buat yang meninggal. Itu siapa? Ayah saya kurban buat almarhum ibu saya, silakan. Termasuk akikah pun boleh mengakikahkan yang sudah meninggal. Saya ingat orang tua saya belum akikah, pernah cerita sama saya, diakikahkan sama anaknya, silakan jadi. Itu. Saya udah kurban, mau kurban lagi, ya. Cuma sunnah kurban ini minimal seumur hidup sekali. Kalau setiap tahun ya lebih bagus. Minimalnya kalau mampu seumur hidup pernah sekali kurban. Karena ada satu hadis Nabi mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang pernah mampu, tapi gak kurban, maka jangan sesekali mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Berarti gak ada aku. Lain lagi kalau nggak mampu. Ini kalau udah mampu nggak pernah kurban seumur hidup, mau berani tidak. Itu minimal sekali seumur hidup kurban itu. Kalau itu ada lagi banyak
Apakah orang yang belum akikah itu boleh kurban? Jawabannya tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan berarti boleh. Silakan. Saya nih mau kurban tapi belum akikah. Itu akikah. Kalau nunggu tahun depan saya mau akikah dulu, tahun depan takut gak ada umur. Kalau akikah kan bisa kapan saja. Itu akikah. Tapi kalau kurban setahun sekali. Mungkin setelah kurban ini ada rezeki lagi sebulan 2 bulan bisa buat akikah. Kurban dulu, silakan, nggak masalah. Gitu. Silakan. Atau akikah di waktu kurban, silakan. Itu. Kita ini belum akikah. Artinya tetap pengen akikah dulu. Kayaknya nggak boleh. Itu kan urusan hati, urusan selera. Tapi ini pas waktu kurban, motongnya sama. Itu. Tapi yang satu niatnya akikah, ya jadi akikah. Tapi yang satu itu baiknya pisahkan, yang satu dimasak. Itu karena akikah itu awalnya dibagi matang. Itu udah matang akikah. Kalau kurban mentah. Kenapa? Kalau matang repot panitia. Masa udah diatur. Silakan Pak ya. Yang belum akikah mau kurban silakan. Enggak. Tapi tetap harus ada niatan. Nanti kalau ada rezeki lagi saya akikah. Gitu. Karena dua-duanya hukumnya sunnah muakkadah. Nah, melanjutkan yang tadi, afdolnya hewan kurban termasuk hewan akikah. Domba bertanduk jantan. Kemudian abyado warnanya putih. Nanti akikah seperti itu. Yukhalituhu siwadun haula ainaihi wa fi qawaimihi. Putih ada hitamnya di mata dan di kakinya. Nanti susahnya ya. Makanya sering berorder itu nyari-nyari. Jangan pengen entengnya saja. Pesan pakai itu dari sebelah pakai cari kambing bagus buat akikah. Ada yang mau akikah ini? Kalau akikah itu kewajiban orang tua atau kalau dulu gak diakikahi itu kewajiban anak juga untuk mengakikahi nanti gimana? Akikah itu pertama sunnah muakkadah. Itu. Jadi bukan wajib. Yang kedua bagi siapa sunnah muakkadahnya ya? Pertama bagi orang tuanya, terutama bapaknya. Apabila anaknya belum balik dan belum mampu. Tapi kalau anaknya sudah mampu, ini belum pernah diakikahkan karena orang tuanya nggak mampu. Tapi anaknya tunggu-tunggu, begitu nunggu besar dia mampu sendiri, akikah sendiri. Akikah buat diri sendiri. Iya, akikah buat diri sendiri. Iya. Kalau dia sudah mampu, silakan. Misalnya akikah ya, nah, terus si dagingnya itu disatuin buat yang misalnya saudara saya lagi gunakan kan ada hajatan dia dagingnya itu di situ buat prasmanan lah ibaratnya, itu abdul kan? Salah. Karena pembagian akikah dan kurban itu tidak dikhususkan untuk fakir miskin. Tidak dikhususkan untuk fakir miskin. Nanti akan disebut di sini ada kalimat at-tawsi'atu 'alal iyali. Hikmah daripada kurban adalah berbagi dengan keluarga kerabat. Keluarga kerabat belum tentu miskin, bahkan banyak yang miskin.
itu tetangga. Yang kedua, wa'isya'atur rahmati bainal fuqara wal masakin, menyebarkan kasih sayang antara fakir dan miskin. Jadi semuanya kebagian. Kalau kurban, akikah udah, yang penting dibagikan. Yang tidak sah itu kalau lebih daripada sepertiganya daging kurban dimakan sendiri, itu tidak sah kurbannya. Akikah sama, lebih daripada sepertiga daging akikah dimakan sendiri tidak sah akikahnya. Itu. Mohon maaf Pak, yang tanyakan Pak, ada mungkin tadi begini. Ada kata-kata mau kita anak kita, terus kita motor kambing buat hatinya tapi buat harus panan gitu. Iya. Tujuannya itu Pak. Iya sama. Apa? Itu sama kan dibagi-bagi parasman juga. Yang mana? Orang hajatan istilahnya kan ini. Ada orang hajatan. Hajatan itu kan dengan ada Jangan bayar ya. Oh. Ya. Nah, Ada mantu itu. Mumpung lalu. Sekalian. Iya kan? Abdul itu gak apa-apa. Nah, kalau begitu pertama kembali inti daripada kurban dan akikah itu adalah sedekah. Kalau kita misalkan karena gak mau rugi akikahnya, Contohnya gitu. karena gak mau rugi, nah ini sekalian hajatan. Itu nanti gak lagi. Nah, tapi itu kembali lagi kepada niat kita. Itu kembali lagi kepada niat kita. Kalau kita niatnya meskipun dalam bentuk kemasannya seperti kumpulan pengajian, itu terus dibagi daging akikah, mungkin seakan-akan itu upah karena udah doain. Itu seakan-akan, padahal nggak seperti itu. Itu nggak seperti itu. Bukan berarti yang datang itu jual bacaan, jual doa. Kita sedekah aja. Adapun nanti baca-baca itu ibadah buat kita semua. Itu hanya tempatnya di situ. Tetap kita bagiin daging kurban tersebut atas niat sedekah atau hadiah. Itu hadiah dan sedekah. Bedanya hadiah itu kalau hadiah diundang, kalau sedekah diantar. Intinya sama. Kalau kita manggil orang datang ke rumah terus dibagi, itu namanya hadiah, sama juga. Tapi kalau sedekah diantarin. Nih, itu. Nah, daripada daging kurban ini dua-duanya ada, disedekahkan dan dihadiahkan. Jadi ada yang sistemnya itu dipanggil datang, ada yang dianterin ke rumahnya. Tapi kalau buat kita bagus dianterin daripada dipanggil. Baiknya. Jadi dari doa loh. Hah? Jadi anak kan ada dari doa namanya. Ya kita enggak, bukan tukeran dengan doa. Bukan nuker daging dengan doa. Mau doa, mau doain mau tidak enggak masalah. Kita kan judulnya juga begini ini. Bahkan kita enggak harus berharap. Nah, kalau dalam sedekah ini pernah saya mendengar satu pesan dari salah satu guru saya. Kalau kita sedekah sama orang, jangan minta doanya. Nih saya kasih uang 100.000, doain ya, katanya gitu. Doain saya ya biar lancar, sambil ngasih. Kata gue, gak usah seperti itu katanya. Kenapa? Itu bisa dianggap pahala sedekahnya dibayar dengan doa dia. Itu Nggak boleh. bukan nggak boleh, silakan aja, tapi kurang afdol. Justru yang mujarab itu doa yang nggak diminta. Itu kita memberi kebaikan kepada seseorang karena dia merasa Dia merasa mendapatkan kebaikan, tiba-tiba dia timbul keinginan sendiri untuk mendoakan orang yang memberi. Itulah yang mujarab. Bukan karena doain saya ya,
Itu karena memberi. Nah, tapi itu bukan itu satu, hanya menyampaikan pesan guru saya. Itu pernah begitu. Kalau ngasih seseorang gak usah minta doanya. Itu udah ngasih aja dengan ikhlas. Adapun dia mendoakan bagus, enggak pun kita sudah ada pahala, sudah itu. Apa yang perlu perjelas sih tadi katakan adanya misalkan dari anak sekarang kita tuh apa terus mana bukan tamu namun pakai undangan gitu dengan sendirinya kan kadang-kadang kan pasti dari undangan gitu pasti kan dari bahan kita gitu bisa masuk gitu. Undangan itu daging kok gitu. Tapi kita tahu kan pasti bahwa Allah ada gitu ya poin gitu kan. Tadi kan hukum pastinya saya sudah jelaskan. Ya. Pertama, sahnya akikah itu ketika menyembelih niat akikah. Niat akikah untuk siapa? Yang kedua, jangan memakan daging akikah lebih daripada sepertiga. Ketika kita nggak makan berarti selebihnya dimakan orang. Itu aja. Walaupun bentuknya dalam bentuk seperti parasmanan, akikahnya jadi. Adapun afdol atau tidak, nah itu kita. Tapi untuk akikahnya jadi, yang penting kita nggak makan sebagian besar daripada daging akikah. Karena dalam parasmanan itu bukan hanya daging saja, ada nasinya, ada apa lagi? Itu. Nah, mungkin karena keterbatasan orang. Mungkin kalau orangnya misalkan segala ada macam misalkannya bisa akikah lain lagi, hajatan lain lagi. Ini kita mau syukuran, karena ya ini kayak yang lain punya anak syukuran. Tapi kalau dipisah-pisah ini dibagikan, terus bikin lagi, misalkan biayanya nambah, itu sekalian yang dibagikan itu. Tapi dalam hati jangan niat ini sebagai upah haji, jangan. Itu niat sedekah aja. Kita yang doakan, kita pun sedekah dengan doa, gitu. Jadi nggak ada yang percuma. Niatnya jadi lain lagi, gitu. Ya, nggak jauh-jauh seperti besek yang biasa kita terima. Jangan anggap itu bayaran haji. Karena kalau hitung-hitung bayaran setimpal nggak setimpal, itu bisa nggak setimpal, bisa lebih daripada yang memberi, bisa lebih daripada yang menerima. Itu gimana kualitas bacaan dan doanya. Yaitu kalau kita kan nggak lihat kualitas bacaan dan doanya, semua dibagi. Yang diem pun dibagi, yang ngaku pun dibagi. Yang penting datang, berarti intinya sedekah saja. Gitu. Terus misalkan ada yang benar baca-baca, itu nggak setimpal dengan dikasih satu besek. Kalau itu ya, betul tidak? Itu. Makanya apa? Udah saling memberi kebaikan. Ahsin pamuhsin, istilahnya seperti itu. Ini mana? Kalau ini kan sebagai kalau niat doakan sama nikah apa? Pakai eka sama kurban beda? Beda niatnya. Kalau niat akikah, niat akikah. Kalau niat kurban, ya kurbannya Doanya sama. doa apa niat? Kalau doanya sama, iya. Kalau doa penyembelihannya sama, kurang lebih seperti itu. Itu terakhir kan pakai apa? Nanti kedepannya pakai takbir. Ya, tapi dalam niatnya kalau akikah niatnya akikah. Itu kalau kurban niatnya kurban. Siapa yang niat? Bukan yang menyembelih. Yang niat itu yang kurban. Itu. Kalau yang menyembelih cuma nyebut doang. Jadi makanya pertama bagi yang kurban yang mewakilkan itu, yang menyembelih itu hanya wakil saja. Nyembelihin. Yang niat tetap yang kurban. Niat. Makanya sunnah melihat pemotongan hewan kurban atau akikah. Jadi ketika kita melihat penyembelihannya, disitulah niat kita. Niat akikah buat anak saya. Kurban, niat kurban buat saya, buat siapa aja.
Itu niat. Yang menyembelih tinggal menyembelih doang, meskipun gak niat gak masalah. Yang penting yang menyembelih itu baca-baca, minimal bismillah. Itu yang menyembelih itu. Makanya kalau yang menyembelih yang rapi panggil dulu nih orangnya siapa. Silahkan niat kurban, Bu. Saksikan sambil niat kurban lillahi ta'ala. Yang menyembelih mah yang penting baca-baca aja bismillah ya Allah akbar minimal. Tuh. Ambil besok. Tapi itu menyaksikan hewan kurban itu hukumnya sunnah. Itu yang wajib itu niatnya. Adapun dia berhalangan nggak bisa nyaksiin ada keperluan, yang penting niat sah. Itu. Tapi bagusnya nyaksikan penyembelihannya. Itu. Pak. Satu lagi yang kan kalau kurban itu ada yang buat keluarga si A gitu. Nah itu apakah buat keluarga si A atau sebut namanya per orangnya atau gimana? Maksudnya kan katanya buat keluarga, maksudnya gimana satu orang buat keluarga gitu atau gimana? Atau gimana? Pertama kalau panitia mau menyebutkan satu persatu silakan, panitia mau menyebutkan secara langsung seperti keluarga si Anu silakan. Yang berkepentingan itu adalah yang kurbannya. Satu keluarga siapa saja, misalkan 7 orang di keluarga, ini yang 7 orang yang niat nih. Itu yang niat. Artinya apa? Meskipun yang panitia niat nggak mengesahkan. Kalau yang ininya nggak niat. Kalau yang 7 orang yang anggota keluarga jangan niat, yang nyembeli niat nggak jadi sah. Karena nyembeli bukan orang yang kurban. Itu yang pelaksanaan saja. Jadi harus diingatkan itu. Yang disebutkan yang baik, sekedar untuk mengingatkan. Nih si anu disebut untuk mengingatkan saja. Itu. Adapun kewajiban yang niat catat itu bagi yang kurban.